Alhamdulillahilladzi karamana wa Muhammadin habibina ya sahibal Isra'i wal mi'raji ya sahibni ya daraji anta rasulun wa nabiyyun ummi anta rahimun wa habibul mun'imi ya ayyuhas syafi'u ya musafa'u kullu syafi'in huwa minka yasfa'u amma ba'du. Al-Mukarram, para bapak alim ulama, bapak kepala sekolah, Bapak Heri Fitrianto yang kami muliakan, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Karangtengah 4 yang berbahagia, anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang hari ini sangat berbahagia. Berbahagia banget karena 3 hari lagi libur 3 hari. Kita baca sholawat dulu. Allahumma barik lana singkat, tepat, nanti gak lama-lama inti dari Isra Mi'raj sampai bisa mendapatkan dan bisa mengamalkan. Intinya konten tadi sudah disampaikan sekilas pertanyaan pemantik kalau dalam itu. Apa Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu ada 2 artinya, arti secara bahasa dan secara istilah. Secara apa, Nana? Secara bahasa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan secara bahasa. Secara istilah Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Secara Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke langit sabtuju, itu arti secara istilah niku. Anak-anak ada yang tahu kenapa sih Nabi Muhammad kok ada peristiwa Isra Mi'raj? Nabi Muhammad dipanggil ke atas untuk menerima perintah sholat. Enten sing sempurna mboten? Namine latar belakang. Latar belakang itu apa sih? Sebelum kejadian itu ada peristiwa yang melatar belakangi. Mboten diterangkan kitab Thariq Sejarah Islam itu disebutkan saderenge Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu ada dialog terbuka. Cara sakniki nggih debat terbuka, debat sengit, untuk capres cawapres lho nggih. Debatnya antara langit dan bumi. Sing debat sinten anak-anak? Langit dan bumi. Dan bumi itu saling beradu argumentasi, saling debat selok-lokan. Ngoten. Langit sama sumerep langit bener. Tempatnya di atas atau di bawah? Bumi tempatnya di bawah atau di atas? Bawah. Bumi ini mengatakan, bumi berkata, saya ini makhluk Allah yang diciptakan paling indah. Kata bumi bilang, apa buktinya? Gunung, lautan, negara, pemandangan indah ada di atas bumi ke langit. Bumi. Nah, akhirnya langit dia jawab, lu tidak.
yang indah itu saya. Kenapa buktinya? Rembulan, bintang, matahari, semuanya ada di atas langit. Akhirnya bumi jawab malih, tidak. Tempatnya Gusti Allah yang di rumahnya Allah Ka'bah itu berada di bumi, dan roh-roh para nabi jasadnya itu dikubur di bumi. Bahkan kekasih Allah yang Muhammad itu berada di atas. Akhirnya langit itu kalah debat, karena orang yang paling dicintai Gusti Allah Kanjeng Nabi memang hidup di bumi. Akhirnya langit itu matur itu berkata kepada Gusti Allah, ya Allah, biar saya ini jadi orang, jadi makhlukmu yang mulia. Nabi Muhammad pas tanggal 27 Rajab malam, nanti malam, akhirnya permohonan langit dikabulkan oleh Gusti Allah. Nabi Muhammad diangkat di atas langit untuk menerima perintah sholat. Itu latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, anak-anak, memang kejadian Nabi Muhammad dalam sejarah itu mengalami hal kesedihan. Sedih dengan senang apa? Kenapa bedanya sedih dengan senang? Sedih nesu. Loh, podo-podo ese. Apa persamaan sedih dan senang? Nah, persamaan itu podo-podo ese diawali dengan S. Sedih, senang, podo-podo ese. Sedih itu orang tidak suka, ya benar. Senang banyak orang yang menginginkan. Loh, Nabi Muhammad sebelum dimi'rajkan itu dalam keadaan sedih. Kenapa sedih? Satu, istri tercinta Nabi Muhammad namanya Khadijatul Kubro wafat di kala itu. Sinten sing wafat anak-anak? Namanya istri Nabi Muhammad sinten? Khadijah wafat di kala itu. Padahal Khadijah itu adalah penyandang dana terbesar pada waktu membela perjuangan Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, paman Nabi Muhammad yang membela Nabi Muhammad namanya sinten pamane? Abu Thalib. Abu Thalib pun juga wafat. Akhirnya kedua tokoh kecintaan Nabi Muhammad wafat, juga sedih. Bayangkan sampai dirangkut karo baik, di dalam baik sampai meninggal, sama sedih betul. Suatu saat manusia akan mengalami yang namanya sedih dan senang, gak mungkin senang terus, betul. Suatu saat sampai dia akan sedih, sampai dia akan senang. Kira-kira kalau dalam keadaan sedih jangan melupakan Allah, jangan ketika dalam keadaan senang yo ojo melupakan Gusti Allah. Nek sedih yo eling Gusti, kalau senang yo eling Gusti. Ojo nek sedih kok ya Allah, nek sedih ya Allah, nek masalah ya Allah, ketika senang wali. Nah itu wong sing kurang beradab dan kurang etika. Ini konten. Nggih. Tuh. Setelah itu anak-anak Nabi Muhammad diangkat di atas langit. Modal untuk menerima perintah sholat. Modal. Dalam perjalanan Nabi Muhammad itu dibengoki wong, ditumpakno kendaraan jenenge napa anak-anak? Buruk itu adalah kendaraan seperti kilat. Langsung ke sana. Nah, kendaraannya itu buruk dipilih oleh malaikat Jibril untuk kendaraan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipeseni oleh malaikat Jibril, peseni apa? Nanti dalam perjalanan apapun jangan sampai terpengaruh menoleh. Ternyata dalam perjalanan naik ke atas langit itu Nabi Muhammad dibengoki wong sing tuwek. Orang yang tuwek niku lho. Rongkong ketok dibengoki Muhammad. Tapi Nabi Muhammad 3 kali dibengoki gak noleh. Kenapa? Akhirnya malaikat Jibril bilang, Muhammad, untung sampean tadi gak noleh. Kalau noleh itu umat sampean akan kepengaruh dengan dunia. Sing tuwek itu adalah gambaran dunia. Bedanya dunia dengan manusia nopo. Nek dunia semakin tuwek semakin. Tapi nek wong semakin tuwek gak malah semakin menarik. Tapi semakin elek semakin gaplek ini kan.
Nah, dunia semakin lama dunia ini semakin tua, semakin banyak orang nanti yang tertipu oleh dunia. Sama nyanyi sama yang ngoten alam dunia alam ujian alam dunia alam ujian hidup setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad di atas langit menerima perintah sholat. Nah saat ini pertanyaannya, hasil dari Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ditunjukkan namanya surga, penghuni neraka. Kalau tahu betul alam neraka siksaan dosa, alam akhir alam neraka siksaan dosa, alam akhir bagian kafir. Penuh kenikmatan menyekap kekal, alam surga penuh kenikmatan menyekap kekal. Ini jadi inti daripada peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj adalah sampeyan satu untuk melaksanakan sholat. Nomor dua, sampeyan harus rajin-rajin kebersihan. Sampeyan ini ketika sampeyan di luar sekolah, sampeyan kalau kencing cewek mboten. Sampeyan kalau buang air besar merinising cewek mboten. Ini adalah kebersihan. Nek gak kebersihan karena Allah itu Maha Suci akan menerima hambanya dalam keadaan suci. Anak-anak sudah melaksanakan sholat atau boten? Siapa yang sudah rutin melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, alhamdulillah masih satu, yang lain. Siapa yang melaksanakan sholat 4 waktu? 1, 2, 3, 4. Lumayan. Siapa yang sudah melaksanakan sholat 3 waktu? Siapa yang sudah melaksanakan sholat hanya 2 waktu? Sopo sing gak belas? Nah itu. Anak-anak, kenapa Allah memerintahkan sholat? Karena sholat itu adalah kita menghadap kepada Allah. Allah yang memberi kita hidup, memberi rezeki. Sama lagi diberi uang, matur suwun apa terima kasih? Terima kasih. Matur suwun apa terima kasih? Jadi ketika sama diberi umur, diberi rezeki, harus mengucapkan terima kasih dan menggunakan nikmat itu untuk pemberian Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah. Dan ayo kita berdoa bersama-sama, setelah itu nanti lomba akan kita mulai, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa alimni ta'wil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo nyanyiannya dibuka kabeh mulai hidup ini sampai itu tangannya oleh ini oleh keplok-keplok. Ya. Mulai ayo